Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Ulfa akan menjelaskan penggunaan prinsip induksi matematika dalam pembuktian untuk barisan, kemudian untuk ketaksamaan, dan untuk bentuk pembagian. Ya, di sini kita harus tahu dulu untuk prinsip induksi matematika itu adalah harus selalu diingat karena prinsip ini digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika, ya, pernyataan bilangan asli terutama dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Dalam pembuktiannya itu ada dua langkah, yaitu langkah awal dan langkah induksi. Untuk langkah awalnya atau basic step selalu kita ambil untuk N sama dengan 1 agar P1-nya benar. Hal ini diambil untuk N sama dengan 1 jika tidak ada syarat bilangan asli harus mulai dari berapa. Akan tetapi kalau misalnya dalam suatu pernyataan bilangan asli ada suatu syarat tertentu, maka untuk langkah awal akan dipilih nilai basic step-nya untuk N awalnya itu adalah yang paling kecil dari syarat yang ditentukan dari pernyataan tersebut. Terus kemudian setelah kita membuktikan langkah awalnya terbukti, maka akan bisa dilanjutkan ke langkah induksinya. Nah, untuk langkah induksi ini kita harus mengasumsikan dulu untuk N sama dengan K, maka PK-nya itu adalah benar. Kemudian kita akan melanjutkan pembuktian untuk N sama dengan K plus 1 yang akan dibuktikan bahwa PK plus 1 itu juga benar. Jadi harus ada langkah awal dan langkah induksinya. Nah, prinsip induksi matematika ini nanti kita akan gunakan untuk yang seperti saya sampaikan tadi, itu adalah untuk pembuktian barisan, terus kemudian atau pola bilangan, ya. Terus kemudian pembuktian keterbagian, ya, dalam keterbagian. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah pembuktian untuk ketaksamaan. Kita akan kupas satu persatu berdasarkan contoh yang sudah Bu Ulfa buatkan di modul PDF yang sudah Bu Ulfa berikan. Baik. Nah, untuk pembuktian pernyataan berupa barisan terlebih dahulu, ya. Untuk pembuktian pernyataan berupa barisan. Di situ ada pernyataan yang berupa barisan bahwa 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 ditambah dan seterusnya sampai 3n-2 sama dengan n per 2 kali 3n-1 untuk setiap bilangan asli. Nah, bagaimana kita membuktikan ini untuk menentukan dengan menggunakan prinsip induksi matematika? Yang pertama, kita berarti selalu menentukan langkah awalnya, ya. Langkah awalnya itu adalah yang pertama untuk kita ambil untuk n sama dengan 1. Maka untuk n sama dengan 1 akan diperoleh 3 dikali 1 dikurangi 2 itu harus sama dengan 1 per 2 dikali 3 kali 1 dikurangi 1. Kita lihat 3 kali 1 3 dikurangi 2. Nah, ini setengah dikali 3 dikurangi 1. Di situ ada 3 kurangi 2 adalah 1. Setengah dikalikan 2 berarti 1 sama dengan 1. Kalau ruas kiri dan ruas kanan juga sudah sama, maka di sini kita bisa menyimpulkan kalau P1-nya adalah benar. Nah, terus kemudian langkah yang kedua itu namanya adalah langkah induksi, ya. Langkah induksi. Nah, langkah induksi selalu yang pertama itu adalah kita ambil untuk n sama dengan k. Nah, diperoleh
untuk N sama dengan K, maka untuk N sama dengan K, maka PK ini harus selalu diasumsikan benar ya. Jadi untuk langkah induksinya, untuk PK-nya selalu diasumsikan benar. Nah, kalau PK-nya diasumsikan benar, maka kita diperoleh. Nah, setelah N-nya diganti sama dengan K, maka PK-nya itu akan menjadi sebuah pernyataan, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 7 dan seterusnya sampai N-nya tadi diganti K, berarti 3K dikurangi 2 sama dengan K per 2 dikali 3K min 1 ya. Ini itu sudah diasumsikan benar ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pembuktian ya, akan dibuktikan ya. Biasanya kalau Bu Ulfa menyingkat akan dibuktikan itu adalah dengan ADB ya. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Nah, kalau untuk N sama dengan K plus 1 itu maka PK plus 1-nya itu akan berubah bentuk jadi 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai 3K min 2. Nah, setelah K itu selalu adalah K plus 1. Makanya di sini 3 kali K plus 1 dikurangi 2. K-nya diganti dengan K plus 1. Nah, ruas kanannya jadi siapa? Ini jadi K plus 1 per 2 dikalikan 3 kali K min 1 3 kali K plus 1 dikurangi 1 ya. Ini harus benar ya. Jadi akan dibuktikan kalau misalnya 1 plus 4 plus 7 plus 3 kali K plus 1 min 2 itu harus sama dengan K plus 1 per 2 dikali dengan 3 kali K plus 1 min 1. Nah, buktinya bagaimana? Buktinya kita bisa lihat ya. Buktinya bisa kita lihat di situ bentuk PK plus 1-nya adalah 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 3K min 2 ditambah 3 dikalikan K plus 1, berarti di dalamnya itu jadi 3K ditambah 3 dikurangi 2. Nah, terus kemudian ruas kanannya jadi K plus 1 per 2 dikali 3K plus 3 min 1 ya. Jadi kalau misalnya kita mau sederhanakan berarti ini adalah 1 plus 4 plus 7 ditambah seterusnya sampai 3K dikurangi 2 ditambah 3K plus 1 ya. Sama dengan ini adalah K plus 1 per 2, 3K plus 3 min 1 berarti diperoleh 3K plus 2. Nah, kita akan membuktikan pernyataan yang paling bawah ini ya. Ini sudah kita sederhanakan. Nah, kita bisa lihat 1 plus 4 plus 7 plus seterusnya sampai 3K min 2 ini itu siapa? Ini itu adalah pernyataan PK ya, ditambah dengan 3K plus 1 ya. Nah, kita harus membuktikan bahwa PK ditambah 3K plus 1 itu sama dengan K plus 1 per 2 dikali dengan 3K ditambah 2 ya. Nah, kita lihat PK-nya tadi siapa? PK-nya kita punya tadi untuk langkah induksi untuk N sama dengan K itu adalah K per 2 dikalikan dengan 3K min 1 ditambah dengan 3K plus 1. Nah, kalau misalnya kita samakan penyebutnya, ini akan menjadi K dikali 3K min 1
per 2 ditambah dengan 2 dikali 3K plus 1 per 2. Ya. Terus kita dapatkan di sini jadinya adalah 3K kuadrat min K ditambah 6K ditambah 2 per 2. Nah, sehingga diperoleh 3K kuadrat ditambah 5K ditambah 2 per 2. Nah, kalau misalnya ini kita faktorkan, akan kita peroleh 3K K, terus belakangnya 2 kali 1, berarti di sini kita bisa ambil 2, 1. Tandanya bagaimana? Tandanya adalah karena ini plus dan kemudian juga tengahnya plus, berarti di sini adalah plus sama plus per 2. Nah, pernyataan paling terakhir ini itu kan kita bisa rubah jadi K plus 1 per 2 dikalikan dengan 3K plus 2. Maka yang terakhir ini akan sama dengan ruas kanan yang atasnya itu. Nah, jadi kita bisa mendapatkan hasilnya adalah jadi PK plus 1 benar. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah sampai seterusnya 3n-2 akan sama dengan n per 2 dikali 3n-1 untuk setiap n anggota bilangan asli itu adalah benar. Jadi kalau membuktikan step awal, step induksi untuk n sama dengan K, kemudian untuk n sama dengan K plus 1, dibuktikan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, kemudian kita bisa tarik suatu kesimpulan gitu. Ini untuk penyelesaian bentuk barisan, pembuktian bentuk barisan dengan menggunakan prinsip induksi matematika, ya. Nah, terus kemudian Bu Ulfa lanjutkan lagi ke contoh yang lainnya. Nah, contoh yang lainnya misalnya Bu Ulfa di sini adalah ambil contoh yang kedua. Ya, ambil contoh yang kedua untuk pernyataan yang berupa barisan. Di situ diminta adalah buktikan bahwa untuk semua bilangan asli n berlaku 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah n kuadrat itu adalah n kali n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6. Sebenarnya ini juga sudah ada di rumus notasi sigma. Untuk sigma I kuadrat itu akan sama dengan n kali n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6. Nah, kita akan buktikan ini. Berarti yang pertama itu adalah langkah awalnya dulu. Nah, buktinya adalah ini, ya. Buktinya langkah awal. Nah, karena tidak ada syarat, maka kita ambil untuk n sama dengan 1, ya. Kalau untuk n sama dengan 1, maka di situ diperoleh n kuadrat, berarti 1 kuadrat akan sama dengan 1 dikali 1 plus 1 dikali 2 kali 1 ditambah 1 per 6. Nah, 1 kuadrat hasilnya adalah 1, kemudian ruas kanannya adalah 1 kali 2 dikali 3 dibagi dengan 6. 1 sama dengan 1, karena 1 kali 2 kali 3. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Nah, diperoleh kesimpulannya adalah P1-nya benar, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Terus kemudian yang berikutnya adalah untuk langkah induksinya. Nah, untuk langkah induksinya kita selalu ambil untuk n sama dengan K, ya. Untuk n sama dengan K itu selalu diasumsikan benar, ya. Maka
PK-nya ini diasumsikan benar. Nah, PK-nya bentuknya jadinya bagaimana? Nah, PK-nya bentuknya nanti akan berubah jadi PK jadinya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai K kuadrat itu akan sama dengan K kali K plus 1 dikali 2K plus 1 per 6 ini juga diasumsikan ya. Nah, terus kemudian selanjutnya langkah induksinya adalah akan dibuktikan ya, akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Maka PK plus 1-nya ini juga harus benar. Nah, PK plus 1-nya akan dibuktikan bagaimana? Berarti PK plus 1-nya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai K kuadrat ditambah dengan K plus 1 kuadrat. Nah, ruas kanannya itu nanti akan berubah menjadi K plus 1. Nah, dikali dengan K plus 2 karena kan K plus 1 ditambah 1 dikalikan dengan 2K plus 3. Nah, 3-nya dari mana? 2 kali K plus 1 ditambah 1. Berarti kan 2K ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 2K plus 3 per 6. Nah, kita harus membuktikan ruas kiri ini akan sama dengan ruas kanan yang berubah menjadi K plus 1, K plus 2, 2K plus 3 per 6. Nah, kita buktikan di situ berarti diperoleh 1 kuadrat ditambah PK plus 1-nya. Ini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat. Nah, kita lihat 1 plus 2 1 kuadrat plus 2 kuadrat dan seterusnya sampai kuadrat K kuadrat itu dia adalah PK. Nah, ditambah dengan K plus 1 dikuadratkan. Nah, PK-nya tadi siapa? PK kita punya tadi adalah K kali K plus 1 dikalikan 2K plus 1 per 6 ya. Terus kemudian kita juga bisa dapatkan di sini adalah dikali dengan K plus 1 kuadrat ya. Karena bentuknya pecahan, ruas kirinya yang operasi pertama ada 6, operasi yang kedua suku yang kedua belum ada bentuk pecahannya, maka kita bisa kalikan dengan 6. Berarti K kali K plus 1 dikali 2K plus 1 ditambah 6 kali K plus 1 kuadrat dibagi dengan 6. Nah, bentuknya kan berubah dari ini. Nah, dari dua suku yang kita dapatkan ini ternyata keduanya sama-sama punya K plus 1. Nah, sama-sama punya K plus 1. Jadi kita bisa sederhanakan K plus 1. Nah, untuk suku yang pertama berarti kan bentuknya tinggal K dikali 2K ditambah 1. Terus kemudian suku yang kedua itu tinggal 6 kali K plus 1 per. Nah, ini saya ambil kurung siku untuk membedakan ya. Terus kemudian yang dari dalam kurung siku kita bisa uraikan lagi. Nah, kita bisa uraikan bentuknya di situ adalah jadi 2K kuadrat ditambah K ditambah 6K ditambah 6 per 6. Ya, Bu saya lanjutkan di samping sini aja ya, saya lanjutkan ke samping kiri. Berarti di situ akan diperoleh K plus 1 dikalikan dengan 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6 dibagi 6. Nah, kita juga bisa sederhanakan lagi menjadi K plus 1. Nah, 2K kuadrat plus 7K plus 6 kita bisa buat menjadi 2K dikalikan K, terus kemudian 6
buat faktornya menjadi berapa? Ternyata kita bisa buat menjadi 32. Ini plus per 6. Nah, kalau kita mau buat susunan secara urut, berarti K plus 1 dikali K plus 2 dikali dengan 2K ditambah 3 per 6. Nah, ini berarti jadi PK plus 1-nya dia adalah benar tadi, karena dari ruas kiri setelah kita lakukan operasi ternyata bisa membentuk ruas kanan. Nah, terus kemudian kesimpulannya, nah kalian bisa buat kesimpulan di situ. Kesimpulannya itu adalah untuk semua n anggota bilangan asli berlaku, nah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya n kuadrat sama dengan n kali n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6 itu adalah benar ya. Ini buktinya untuk contoh yang kedua. Nah, kemudian akan Bu Ulfa lanjutkan untuk pembuktian keterbagian dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Nah, ini. Buktikan bahwa n pangkat 3 ditambah 2n habis dibagi 3 untuk setiap bilangan asli n. Nah, sama ya. Langkah awalnya juga kita akan membuktikan P1 itu benar, terus kemudian langkah induksinya itu juga akan dibuktikan untuk N sama dengan K diasumsikan benar, terus kemudian akan dibuktikan PK plus 1-nya ya. Berarti kita akan membuktikan pernyataan ini. Nah, buktinya adalah langkah awalnya dulu. Langkah awalnya itu adalah untuk n sama dengan 1. Nah, untuk n sama dengan 1, maka P1 ini ya diperoleh, P1-nya itu akan berubah menjadi 1 dipangkatkan 3 ditambah 2 kali 1. Nah, 1 pangkat 3 di sini siapa? 1 ditambah 2 kali 1 adalah 2, 3. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 3 itu habis dibagi 3? Ya, ternyata 3 ini adalah habis dibagi 3. Nah, bedanya dengan pembuktian barisan dan pembuktian keterbagian, kalau yang barisan kita akan menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Tapi kalau pembuktian keterbagian, maka kita akan menyesuaikan dengan apa yang akan dibuktikan. Nah, kebetulan dari soal ini itu adalah habis dibagi 3, maka kita
sebisa mungkin buat pernyataannya itu harus bisa habis dibagi 3. Nah, dari langkah awalnya kita bisa ambil kesimpulannya P1-nya benar. Karena apa? Karena 3 itu habis dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian bagaimana untuk langkah induksinya? Ya. Untuk langkah induksinya berarti ambil untuk N sama dengan K. Ya. Ini maka K pangkat 3 ditambah 2K ini habis dibagi 3 diasumsikan benar. Ini harus selalu benar dulu, ya. Diasumsikan benar untuk siapa? Untuk K anggota bilangan asli, ya. Nah, terus kemudian karena ini sudah diasumsikan benar, maka kita akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1, ya. Maka PK plus 1-nya ini juga harus habis dibagi 3. Ya, ini harus benar, ya. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1, maka PK plus 1 habis dibagi 3 itu juga harus benar. Nah, bagaimana buktinya? Nah, buktinya bagaimana? Nah, kita lihat bukti untuk langkah induksi yang N sama dengan K plus 1, maka setelah kita punya K pangkat 3 plus 2K, nah itu kan untuk N sama dengan K. Kalau untuk N sama dengan K plus 1, dari N pangkat 3 berarti akan dirubah menjadi K plus 1 pangkat 3, ya. Terus kemudian ditambah dengan 2 kali K plus 1. Nah, kita bisa uraikan di sini. K plus 1 pangkat 3 itu adalah K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 ditambah 2K plus 2. Nah, ternyata arahnya kemana? Selalu kalau kita membuktikan untuk N sama dengan K plus 1, arahkan ke PK. Nah, ini kan tadi PK-nya ini. Maaf, kurang di sana ini. Nah, PK-nya adalah ini. PK-nya adalah K pangkat 3 plus 2K. Lah, dari pernyataan ini kita bisa lihat K pangkat 3 dan 2K. Nah, berarti kita dahulukan K pangkat 3 ditambah 2K. Berarti sisanya di situ adalah 3K kuadrat plus 3K ditambah 1 plus 2 adalah 3. Kita lihat di situ K pangkat 3 ditambah 2K. Di sini jelas dia habis dibagi 3, ya. K pangkat 3 plus 2K jelas habis dibagi 3. Karena apa? Karena dia adalah PK. Lah, mau kan PK pasti benar, ya. Terus kemudian kita lihat 3K kuadrat ditambah 3K plus 3. Dari sini kita bisa nyatakan ini sebagai 3 dikali K kuadrat ditambah K ditambah 1. Nah, jelas ini juga habis dibagi 3. Nah, karena apa? Karena berapapun nilai K-nya yang kalian gantikan, K-nya adalah bilangan asli, nah maka tetap dia akan habis dibagi 3 karena bentuknya adalah 3 dikali sekian. Kalau 3 dikali sekian pasti dia habis dibagi 3, ya. Pernyataan pertama habis dibagi 3, pernyataan kedua habis dibagi 3, ya. Maka kita bisa tarik kesimpulan. Nah, maka kita bisa tarik kesimpulan di situ adalah jadi PK plus 1-nya adalah benar. Nah, kesimpulannya
Nah, kesimpulannya bagaimana? Berarti untuk N pangkat 3 ditambah 2N itu habis dibagi 3 untuk setiap bilangan asli itu adalah benar. Ya. Ini. Nah, pembuktian keterbagian, misal Bu Ulfa ambil contoh lain yang ada di buku paket. Nah, di buku paket ada, di bukumu ini juga yang tadi modulnya juga ada. Misal kita ambil modulnya di situ, berarti di sini untuk yang pangkat bentuk eksponen. Nah, terus kemudian ini buktikan bahwa 4 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 3 untuk setiap bilangan asli N. Ya, kita buktikan di situ adalah Nah, langkah awalnya sama, ya. Langkah awalnya sama, kita akan buktikan untuk N sama dengan 1. Berarti di sini diperoleh P1-nya itu adalah 4 pangkat 1 dikurangi 1. Apakah betul habis dibagi 3? Kita lihat. 4 pangkat 1 adalah 4 dikurangi 1, 3. Ternyata di sini adalah habis dibagi 3. Nah, karena 3 habis dibagi 3 berarti P1-nya adalah benar. Terus kemudian selanjutnya langkah induksinya. Nah, langkah induksi untuk N sama dengan K diperoleh PK-nya berarti menjadi 4 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi 3, ya. Habis dibagi 3, PK-nya di sini selalu diasumsikan benar. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita akan membuktikan, selalu akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1, ya. Nah, untuk N sama dengan K plus 1-nya, maka di situ adalah PK plus 1-nya jadinya adalah 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Ini juga harus habis dibagi 3, ya. Ini juga harus benar. Pembuktiannya kan ke arahnya situ. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya adalah untuk K bilangan anggota bilangan aktif, ya. Nah, kita akan buktikan. Kita lihat sekarang PK plus 1-nya bentuknya tadi kita dapatkan adalah 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Nah, dari bentuk ini kita bisa merubah bentuknya menjadi 4 pangkat K sifat eksponen, ya, dikalikan 4 dikurangi 1. Nah, arahnya adalah kita selalu ke PK-nya. PK-nya bentuknya adalah 4 pangkat K dikurangi 1. Ya, 4 pangkat K dikurangi 1 berarti 4 pangkat K kali 4 dikurangi 1, piye carane ben kita bisa munculkan PK-nya. Nah, ini ternyata bisa dirubah menjadi 4 kali 4 pangkat K. Maka ini kan bisa kita rubah menjadi 4 pangkat K ditambah dengan 3 kali. Nah, ini kan 1 kali 4 pangkat K ditambah dengan 3 kali 4 pangkat K dikurangi 1. Nah, ini 1 kali 4 pangkat K kan 4 pangkat K. Nah, dikurangi 1 ditambah 3 kali 4 pangkat K. Nah, di sini 4 pangkat K min 1, ya. 4 pangkat K min 1 min
N-nya di bawah. Ya, ini 4 pangkat K-1 ini jelas habis dibagi 3. Nah, karena apa? Karena dia adalah PK. PK tadi selalu diasumsikan benar. Nah, berarti masih sisa siapa? Masih sisa 3 kali 4 pangkat K. Nah, 3 kali 4 pangkat K itu juga jelas habis dibagi 3. Karena apa? Karena K yang kita ambil itu adalah anggota bilangan asli, ya. Jadi berapapun K-nya, 4 pangkat berapapun di sini bentuknya ada 3 kali, maka jelas dia habis dibagi 3. Berarti kita dapatkan jadi PK plus 1-nya dia adalah benar. Karena 4 pangkat K-1 sudah habis dibagi 3, 3 kali 4 pangkat K juga habis dibagi 3. Nah, maka kita bisa tarik kesimpulannya itu adalah 4 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi 3 untuk setiap N anggota bilangan asli itu adalah benar. Nah, ini adalah bukti untuk keterbagian. Nah, berikutnya langkah induksi juga akan digunakan untuk pembuktian ketidaksamaan. Nah, karena notasi faktorial itu sebenarnya kita masih belum dapat ya, maka Bu Ulfa untuk pembuktian ketidaksamaannya Bu Ulfa pakai contoh yang kedua ini dulu ya. Nah, jadi induksi selain untuk pembuktian barisan bilangan, terus pembuktian keterbagian, kita juga bisa menggunakan untuk pembuktian dalam bentuk ketidaksamaan. Nah, tadi Bu Ulfa bilang kalau pembuktian induksi itu ada 2 langkahnya. Nah, buktinya di sini. Langkah awalnya ya. Langkah awalnya tadi kan Bu Ulfa bilang untuk N sama dengan 1 selama N-nya adalah anggota bilangan asli. Nah, akan tetapi kalau misalnya N-nya di situ ada syaratnya, N-nya ada syaratnya, kita bisa lihat ambil syarat bilangan bulat bilangan asli terkecilnya. Nah, kebetulan ini bilangan bulat positif ya. Jelas ini kan kalau bilangan bulat positif dia adalah bilangan asli ya. N lebih dari sama dengan 5. Maka di sini untuk langkah awalnya ya, maka di situ untuk langkah awalnya kita ngambilnya itu adalah minimal N-nya adalah 5 karena di situ syaratnya adalah N lebih dari sama dengan 5. Berarti kita ambil N sama dengan 5. Nah, maka P5-nya diperoleh P5-nya itu jadi 4 kali 5 dikurangi 2 pangkat 5. Nah, 4 kali 5 20 kurang dari 32. Nah, 20 dikurangi 32 ini adalah pernyataan yang benar. Maka di situ P5-nya adalah benar. Nah, Bu, kenapa Bu Ulfa tidak mengambil untuk N sama dengan 1? Karena kalau kita coba ya, ini kita kalau coba mensubstitusikan 4 kali 1 dikurangi 2 pangkat 1. 4 kurang dari 2, ini adalah suatu pernyataan yang salah. Pun kalau misal kita ambil 2, 4 kali 2 dikurangi 2 pangkat 2, berarti di sini 8 kurang dari 4. Ini jelas ya salah. Nah, makanya untuk bentuk ketidaksamaan selalu ada syarat N lebih dari sama dengan atau syarat tertentunya. Lah, kita nyobanya bukan dari N sama dengan 1, tapi adalah paling sedikit untuk batas syaratnya itu. Kalau ini N lebih dari sama dengan 5, berarti kita coba N-nya sama dengan 5. Tapi kalau N lebih dari 5, berarti kita cobanya adalah N sama dengan 6. Bu, kalau kasus ini kita coba N sama dengan 6 boleh? Boleh, enggak masalah. Yang jelas harus lebih dari sama dengan 5. Ya, itu.
Terus kemudian bukti yang kedua, ya, langkah induksinya. Nah, langkah induksinya itu untuk N sama dengan K, maka PK-nya itu akan diperoleh 4K kurang dari 2 pangkat K untuk K lebih dari sama dengan 5 itu diasumsikan benar. Nah, maka kita akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Nah, maka PK plus 1-nya itu adalah nanti 4 kali K plus 1 dikurang dari 2 pangkat K plus 1, ya. Untuk K lebih dari sama dengan 5 ini harus benar. Nah, nek gak benar ya, gak benar berarti pernyataan ini salah. Nah, makanya kan kita buktikan harus benar dulu. Nah, bagaimana untuk membuktikannya? Kita lihat buktinya itu adalah PK plus 1-nya itu menjadi 4 kali K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, selalu kita mengarahnya adalah ke PK. Kita punya PK-nya di situ adalah 4K kurang dari 2 pangkat K. Nah, ini bisa dirubah jadi 4K ditambah 4 kurang dari 2 pangkat K dikali 2. Nah, kita ada sifat urutan bilangan pada bilangan asli itu adalah gini. Kalau A kurang dari B, nah, maka ini A ditambah C itu atau plus minus ya akan kurang dari B plus minus C. Ini sifatnya adalah sifat urutannya. Terus kemudian kalau kita punya jika A kurang dari B, maka juga berlaku untuk sifat perkalian. Maka A dikali C itu akan kurang dari B kali C. Kita akan manfaatkan sifat ini, ya. Kita punya kalau penjumlahan harus setara dengan penjumlahan, perkalian harus setara dengan perkalian. Maka 4K ditambah 4, 2 pangkat K dikali 2 itu kita bisa rubah menjadi 2 pangkat K, 2 pangkat K. Nah, sifat urutannya bagaimana? Kita kan tadi punya kalau 4 pangkat K itu kurang dari 4K ya, 4K itu kan kurang dari 2 pangkat K. Ya, di sini jelas 4K itu kurang dari 2 pangkat K. Karena apa? Di situ adalah karena PK benar. Ya, jadi ambil ini 4K 2 pangkat K. Nah, sifat pertamanya adalah A kurang dari B. Nah, maka kalau A ditambah C akan kurang dari B ditambah C juga. Nah, di situ kebetulan di sini tambahannya adalah 4 kurang dari 2 pangkat K. Bu, kok enggak C sama dengan C? Tapi kita lihat 4 kurang dari 2 pangkat K. Nah, ini jelas benar. Karena apa? Karena kita bisa lihat karena K-nya itu selalu lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau K-nya lebih dari sama dengan 5, jelas kan 4 kurang dari 2 pangkat 5. Ini yang paling kecil saja diambil K-nya. Itu kan ini 4 kurang dari 32. Lah, ini kan benar. Maka kalau berapapun K-nya pasti dia juga bernilai benar, termasuk K-nya paling kecil 5, ini pasti dia juga benar. Nah, kita bisa peroleh jadi PK plus 1-nya dia adalah benar. Nah, kesimpulannya itu adalah 4N kurang dari 2 pangkat K untuk semua bilangan bulat positif N lebih dari sama dengan 5 itu adalah benar. Jadi kita memanfaatkan sifat
urutan bilangan. Jadi kalau misalnya kita sudah punya yang pertama itu benar, maka kalau dia dijumlahkan dengan sesuatu ya, dijumlahkan dengan sesuatu pasti dia juga akan membentuk suatu kebenaran. Jadi di sini plus taruh plus yang mesti harus diimbangkan bentuknya, plus dengan plus. Yang sudah ada kita pisahkan, karena kemudian sisanya kita akan membuat suatu penjelasan tersendiri ya. Nah, contoh bentuk ketak samaan yang lain. Nah, misal yang nomor 5 ini. Nah, ada pembahasannya di bawahnya juga ada. Nah, ini adalah buktikan bahwa 2 pangkat n lebih dari n kuadrat untuk n lebih dari sama dengan 5. Ini adalah untuk n anggota bilangan asli. Nah, buktinya. Di sini berarti adalah untuk 2 pangkat n. Nah, bukti awalnya, langkah awalnya. Nah, n-nya harus berapa? Karena di situ n-nya harus lebih dari sama dengan 5. Berarti kita ambil paling minimal itu adalah untuk n sama dengan 5. Maka akan diperoleh di situ adalah 2 pangkat 5 lebih dari 5 kuadrat. Nah, apakah betul 2 pangkat 5 32 lebih dari 25? Ini adalah suatu pernyataan yang benar. Maka di situ untuk P5-nya dia adalah benar. Nah, terus bagaimana untuk pembuktian berikutnya? Pembuktian yang berikutnya adalah langkah induksinya. Nah, langkah induksi itu adalah untuk n sama dengan k. Nah, maka PK-nya itu dia berubah menjadi 2 pangkat k lebih dari k kuadrat untuk k lebih dari sama dengan 5. Itu selalu diasumsikan benar ya, selalu diasumsikan benar lah. Maka akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1. Nah, maka PK plus 1-nya dia itu adalah 2 pangkat k plus 1 lebih dari k plus 1 kuadrat. Ini harus benar. Nah, kalau harus benar buktinya bagaimana? Kita lihat buktinya. Buktinya di situ PK plus 1 bentuknya adalah 2 pangkat k plus 1 lebih dari k plus 1 kuadrat. Nah, 2 pangkat k plus 1 bisa dinyatakan jadi 2 pangkat k dikalikan 2 lebih dari, nah kita bisa uraikan k kuadrat plus 2k plus 1. Nah, kenapa kok diuraikan seperti itu? Karena di situ kita butuhnya adalah 2 pangkat k dan k kuadrat karena arahnya ke PK. Nah, karena ruas kiri itu adalah bentuk perkalian ruas kanan bentuk penjumlahan, maka kita harus imbangkan. Ini akan dirubah menjadi 2 pangkat k ditambah 2 pangkat k lebih dari k kuadrat plus 2k plus 1. Nah, kita lihat 2 pangkat k dan k kuadrat. Nah, jelas di situ kita bisa lihat 2 pangkat k akan lebih dari k kuadrat. Karena apa? Ini benar dulu ya. Ini jelas benar karena alasannya adalah PK-nya benar. Nah, PK kan tadi bentuknya adalah 2 pangkat k lebih dari k kuadrat. Nah, sekarang sisanya adalah 2 pangkat k akan lebih dari 2k plus 1. Nah, ini kenapa benar? Nah, ini juga sama, jelas 2 pangkat k lebih dari 2k plus 1 itu adalah benar. Nah, harus punya alasannya. Karena apa? Karena di situ syaratnya k-nya lebih dari sama dengan 5.
Ya, kalau K-nya lebih dari sama dengan 5, berarti kan kita bisa ambil contohnya saja. Ya, contohnya itu adalah 2 pangkat 5 lebih dari 2 kali 5 ditambah 1. Ya, 32 lebih dari 11. Ini kan jelas benar. Jadi, K lebih dari sama dengan 5, mau ambil berapapun nilai bilangan K-nya asal lebih dari sama dengan 5, pasti pernyataan ini benar. Nah, jadi PK plus 1-nya benar. Nah, kesimpulannya adalah 2 pangkat N lebih dari N kuadrat untuk N lebih dari sama dengan 5, di mana N adalah anggota bilangan asli, adalah benar. Ya, ini jadi untuk pembuktian dalam ketaksamaan menggunakan induksi matematika. Nah, sekarang kalau yang di buku paket itu kalian punya latihan, ya. Nah, di situ ada pembuktian, kalian bisa buktikan. Nah, kalau misalnya yang nomor 2 itu ini uji kompetensi 1.2 ya, dan ada juga di uji kompetensi 1.1. Nah, kalau uji kompetensi 1.1 ini itu memanfaatkan rumus notasi sigma yang sudah pernah Bu Ulfa berikan sebelumnya. Nah, misal kalau untuk uji kompetensi 1 ini ya, untuk uji kompetensi 1 ini saya ambil nomor 1 dan nomor 2 ya. Saya ambil soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk uji kompetensi yang nomor 1A di situ diminta PN plus 1. Walah, itu ya gampang banget ya toh. 1A berarti untuk PN plus 1-nya adalah, nah, N-nya diganti dengan N plus 1. 5 dibagi N-nya diganti dengan N plus 1. Karena yang diminta adalah PN plus 1. Semula adalah P5 ya. Ini N-nya diganti plus 1, terus kemudian di situ N plus 1 plus 1. Sehingga diperoleh di situ adalah 5 per N plus 1 dikali dengan N plus 2. Nah, contoh yang lainnya, misal Bu Ulfa ambil yang D. Yang D itu adalah yang semula PN-nya adalah N kuadrat per 2 N plus 1 kuadrat, berarti PN plus 1-nya itu akan berubah menjadi N plus 1 kuadrat dibagi dengan 2 kali N plus 1 dikuadratkan. N plus 1 kuadrat dibagi dengan 2 kali N plus 2 dikuadratkan ya. Terus kemudian untuk contoh yang nomor 2 misalnya ya. Kalau rancang formulanya berarti kita ambil contoh A, B, C, D-nya ini pakai aturan notasi sigma. Misal Bu Ulfa ambil yang D. Ya, di situ ada bentuk sigmanya itu adalah 5N min 3. Kita bisa memanfaatkan sifat notasi sigma, I-nya sama dengan 1 sampai N. Nah, dari sifatnya ini kita bisa peroleh sigma 5N dari I sama dengan 1 sampai N dikurangi dengan sigma 3 dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini untuk yang pertama kita bisa rubah jadi menjadi 5 sigma N untuk I sama dengan 1 sampai N dikurangi dengan sigma 3, itu dia adalah 3N ya. Ini berdasarkan sifat. Terus kemudian 5 sigma. Nah, kita punya sigma N untuk I sama dengan 1 sampai dengan N itu akan sama dengan, nah, itu dia sama dengan N per 2 dikalikan N plus 1. Maka kita bisa
menggunakan sifat notasi sigma ini. Nah, lihat lagi sifat notasi sigmanya. Berarti 5 dikali dengan n per 2 dikalikan n plus 1 dikurangi 3n. Berarti jadinya 5n per 2 dikalikan n plus 1 min 3n. Nah, kalau mau disederhanakan berarti 5n kuadrat ditambah 5n per 2 dikurangi dengan 6n per 2. Berarti bisa kita dapatkan 5n kuadrat min n per 2. Atau bisa juga buat menjadi n per 2 dikalikan dengan 5n min 1. Ini boleh. Ya, kalian bisa teruskan nanti untuk yang A, C, D juga boleh. Tapi khusus yang E kita tidak bisa menggunakan notasi sigma. Karena apa? Ini bentuknya adalah bentuk perkalian 1 plus 1 per 1. Ini kan berarti jadinya 1 ditambah 1 per 1. Terus kemudian dikali dengan 1 ditambah 1 plus 2. Berarti ini kan jadinya 2 ditambah 1 per 2 dikali dengan 3 ditambah 1 per 3 ditambah 4 ditambah 1 per 4 dan seterusnya. Ya, sebelumnya sampai di situ adalah n plus 1 dibagi dengan n. Ya, ini kan jadinya kan habis 2 dikali 2 plus 1 per 2 dikali 3 plus 1 per 3 dikali 4 plus 1 per 4 dikali dan seterusnya. Sebenarnya sebelum ada n plus 1 ya, itu kita punya n min 1 per n plus 1 dikalikan dengan n plus 1 per n. Nah, ini kan kita bisa saling menyederhanakan dan seterusnya. Oh, maaf. Ini ya, n plus 1 sebelumnya kan ada n. Ini n. Nih kalau sebelumnya lagi berarti ya n min 1 kan gitu. Nah, jadi sebelum n plus 1 pasti kita ada n, sebelum n itu ada n min 1. Berarti rumusnya ini akan jadi n plus 1 per n min 1 untuk yang nomor E. Jadi kalau untuk yang nomor A sampai D, kita bisa gunakan rumus notasi sigma. Ya. Terus kemudian yang E kita bisa menjabarkan bentuk ini. Nah, untuk pembuktian yang lainnya di buku banyak, terus kemudian di soal latihan dari modul yang Bu Ulfa berikan juga banyak. Nah, ini materi yang bisa Bu Ulfa berikan. Selamat mengerjakan untuk PASDK besok. Semoga lancar dan diberikan hasil yang terbaik. Mohon maaf karena kemarin kita pas waktu pembelajaran memang banyak terjadi kosong jam, jadi masih butuh beberapa waktu. Terima kasih dari Bu Ulfa. Semoga bermanfaat.